Shalom semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan masuk dalam morning devotion. Sebelum kita mulai, kita boleh sama-sama satu dalam doa. Yang pertama-tama kita berdoa untuk PBS, semua yang ada di tempat ini, yang melayani Tuhan, yang bergabung dalam tempat ini. Kita sama-sama berdoa, mendoakan mereka semua. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur, khusus kami berdoakan PBS Tuhan, kami-kami yang ada di dalam sini Tuhan, kami Weni, hamba Tuhan, Mami Tina, dan Bu Fani Tuhan, ada Daniel juga, ada keluarga Yohanes Parapat Tuhan Yesus, ada keluarga Yuliusku, ada keluarga Linda Hartawan, ada keluarga Ira, ada keluarga Tirsa juga, ada keluarga Nauri. Semua kami mendoakan satu persatu Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun ke dalam kepada kami, beri kami kesehatan, kekuatan, sehingga boleh melayani Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk semua persekutuan yang ada yang lagi beribadah atau sebentar lagi beribadah di baik di channel YouTube atau dimanapun, kita mendoakan semuanya supaya mereka betul-betul mencari Tuhan ketika bangun pagi. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan untuk semua persekutuan doa yang ada pagi hari ini, yang sama-sama memuji dan membesarkan, mencari wajah Tuhan. Berkati mereka semua masing-masing, termasuk PBS ministry kami ini Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan tercurah kepada kami semua. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhir kami boleh betul-betul fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada puji-pujian, fokus kepada diskusi, sehingga apa yang kami dapat hari ini boleh merefleksikan apa yang akan kami lakukan dalam tindakan kami Tuhan. Kami bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami memperhatikan Tuhan. Kami melihat Tuhan. Kami menjadi patokan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Firman yang kami dengar, yaitu melalui Alkitab ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama mengucapkan amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian.
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mengerti panggilan kami sebagai orang percaya untuk menghidupi keselamatan yang telah kami terima dari Engkau Tuhan. Yang adalah anugerah yang terbesar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau membuka hati kami mau mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu yang luar biasa. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Sembunyikan dia di dalam kaki salib-Mu Tuhan. Supaya hanya Engkau yang dibesarkan dalam kehidupannya Tuhan. Hanya firman yang bisa disampaikan Tuhan. Melalui apa yang Kau nyatakan dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita percaya. Mengatakan amin. Shalom buat kita semua pagi hari ini. Suatu anugerah yang luar biasa, kita bisa sama-sama ya belajar untuk merenungkan. Kita mau dedikasikan waktu kita untuk merenungkan sedikit saja dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kembali saya mau ajak kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini
Di pagi hari ini Kau telah menjaga melihara kami. Terima kasih kalau kami masih dikasih kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami bukan hanya mendengarkan, untuk kami merenungkan, bukan hanya merenungkan, untuk kami sama-sama bisa melihat dari sisi yang luas dari kacamata Engkau Tuhan, untuk maknanya Tuhan, untuk apa yang ingin Engkau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu saja yang membantu hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah juga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami bisa sama-sama memahami Tuhan, memahami daripada rahasia yang tersembunyi dari kebenaran firman-Mu. Kami tahu ini adalah harta karun yang indah yang ingin Engkau nyatakan. Bukakanlah Tuhan kepada kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi 2, yang saya dapat dari Filipi 2 ayat 12, saya ambil dari PBTB 2. Saya akan baca seluruh ayatnya, tapi penekanan saya adalah di ayat terakhir. Kita sama-sama, atau bisa ada yang bantu saya membaca Filipi 2 ayat Baik, 12. demikianlah firman Tuhan. Filipi 2 Ayat 12. ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Amin. Terima kasih Bu Fani. Kalau dari yang saya tulis ini dari PBTB 2, kenapa saya katakan tadi yang terakhir? Karena kalau PBTB 2 urutannya adalah saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, isinya sama, cuma urutannya sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Ini kata Rasul Paulus, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya memberi tema untuk saya punya morning devotion ini dengan takut dan gentar. Sebelum kita masuk ya, saudara, saya sempat berpikir sebelum kita kupas, sebelum kita sama-sama menggali akan perintah ini yang tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, saya kepikiran ayat ini bertentangan nggak ya dengan ajaran-ajaran Paulus yang lainnya. Tapi kita tahu bahwa tentang keselamatan anugerah ya, maksudnya di sini kita tahu bahwa di Alkitab nggak ada ayat yang kontradiksi satu dengan yang lainnya. Tapi puji Tuhan, kenapa? Karena kita tahu Rasul Paulus katakan sendiri kepada jemaat di Roma, dia katakan karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus juga katakan di jemaat di Efesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya termasuk lega ketika saya tahu ternyata ada penyelidikan yang lebih teliti yang menunjukkan bahwa nasihat itu atau ajakan atau perintah itu nggak bertentangan dengan doktrin anugerah. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, kata kerjakanlah, tetaplah kerjakan, sebenarnya itu atau bahasa aslinya adalah katergasomai. Ini lebih bermakna lebih mengarah kepada menyelesaikan, seperti Rasul Paulus juga udah katakan di jemaat di Efesus,
Dikatakan di sana, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan. Atau tadi kembali lagi ya, kata katergasomai, segala sesuatunya. Jadi tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ini, bukan untuk menghasilkan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Kembali saya ulangi, tetaplah kerjakan ini keselamatanmu bukan untuk menghasilkan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Tapi ayat ini maknanya adalah mayoritas nih dalam versi Inggris ya, work out your salvation, bukan work for your salvation. Jadi jelas ya, ini adalah untuk menyelesaikan. Jadi kita langsung masuk penekanan pentingnya mengerjakan keselamatan ini dengan rasa takut dan gentar. Ini bukan udah jelas, bukan upaya kita memperoleh keselamatan, tetapi adalah respon terhadap keselamatan yang sudah Allah berikan buat kita semua yang percaya ya. Jadi respon ketika kita tahu kita semestinya kita menghadapi api kekekalan karena dosa kita, tapi karena kasih anugerah kita sudah dipilih, ditentukan dari semula sebelum dunia ada. Kita sudah ini adalah Tuhan menentukan kita untuk menjadi orang terpilih, mendapatkan anugerah keselamatan, dan anugerah keselamatan itu kita dapat ketika kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib 2000 tahun lalu untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa semua yang di sini saya percaya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Inilah anugerah respon yang kita lakukan ketika keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Jadi hidup dalam ketaatan, udah pasti kita akan berusaha menjauhi dosa dan berjuang untuk hidup kudus sebagai bukti keselamatan yang udah kita terima. Apakah gampang? Enggak, saudara. Seperti yang selalu slogan Mami katakan, enggak gampang. Tapi kembali lagi, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadikan dia Tuhan, dia sudah katakan saat itu juga dia memberikan roh penolong kepada kita. Nah, roh penolong ini yang akan memampukan kita untuk apa? Mengerjakan keselamatan. Jadi kalau ada orang katakan, kan udah ada anugerah keselamatan buat hidup kita. Jadi hidup kita santai aja bro, gak gitu ya. Tapi di sini mau ditekankan, kenapa sih orang meskipun sudah memperoleh anugerah keselamatan, Rasul Paulus mengingatkan, memberikan nasihat dan perintah, tetaplah kerjakan keselamatanmu, kita harus hidup saleh dengan takut dan gentar, yaitu adalah satu, mengerjakan keselamatan di sini, kalau saya boleh katakan ya, ini nggak menyuruh manusia untuk berusaha tadi kan, kembali lagi nggak akan bosen-bosen untuk kita ingat, ini bukan untuk usaha kita mendapatkan keselamatan, karena keselamatan sudah adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman. Jadi keselamatan yang udah kita terima, ini kita harus hidupi. Tadi melalui doa juga Pak Kemal sudah katakan itu. Bagaimana keselamatan yang sudah kita miliki sebagai orang percaya ini kita hidupi, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai sesuatu yang asal-asalan atau sesuatu yang gampangan atau sesuatu yang kita lakukan menggunakan waktu dalam hidup kita. Ini kesempatan kita dengan sembarangan. Rasul Paulus ingatkan kita, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sudah dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemarin kita diingatkan oleh
Pastor Linda mengenai seorang Ratu Esther dengan posisinya dia, kita pun diingatkan, kita mungkin tidak menjadi ratu dalam suatu kerajaan, tapi kita diingatkan bagaimana posisi kita dimanapun kita berada, apakah kita seorang pensiun, apakah kita masih produktif, tapi ternyata kita masih diberikan kesempatan, ada tugas mulia, ada pekerjaan yang bisa kita lakukan. Pekerjaan seperti apa? Karena pekerjaan itu adalah karunia dari Allah. Alkitab menggambarkan pekerjaan itu sebagai sesuatu yang baik yang diberikan oleh Allah. Pekerjaan juga mencerminkan karakter Allah. Kenapa? Karena Allah adalah pekerja yang hebat. Dan pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu baik ibu rumah tangga, baik apapun yang masih produktif, itu mencerminkan kualitas dan karakter Kristus semestinya ya. Dan juga pekerjaan udah pasti satu, syukur kita berharap pekerjaan yang kita lakukan apapun itu, nggak memandang kita dalam bidang sekuler kah, dalam kerohanian kah, seperti saat ini kita sama-sama mau invest waktu kita ini pekerjaan ini untuk memuliakan nama Tuhan loh. Alkitab mendorong kita untuk melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati. Ada firman-Nya mengatakan seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi semestinya itu pekerjaan ini juga bermanfaat bagi orang lain. Kita diberkati dengan kesehatan, kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Jadi bekerja bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kita nggak egosentris, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kita nggak ada yang tahu ketika kita mempekerjakan atau apapun yang kita lakukan, ternyata kita menjadi saluran berkat juga buat orang lain. Dan ini udah pasti bisa membangun masyarakat. Pekerjaan itu semestinya yang baik itu pasti menghasilkan buah. Buah yang benar untuk mendatangkan kepuasan, penghargaan, ini bonus ya, tapi yang dampak positif bagi diri kita dan orang lain. Ketika dikatakan tadi tetaplah kerjakan dengan keselamatanmu dengan tetap dengan takut dan gentar, saya mau coba dengan cepat karena kita pasti akan masuk pada diskusi bisa menemukan yang lebih dalam lagi. Ayat ini bukan berarti ketakutan yang membuat seorang itu menjadi hancur, ya saudara, tetapi takut dan gentar di sini, dengan takut dan gentar ini adalah rasa apa ya, respect, rasa penghargaan, rasa hormat yang mendalam terhadap Allahku, Allah saudara, yang mendorong seseorang itu untuk akhirnya karena kita tahu kita sudah ditebus, kita sudah mendapat anugerah keselamatan, kita akan menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi pengertiannya di sini kalau saya boleh katakan konotasinya mengarah kepada hal yang positif. Karena apa? Nggak mungkin Rasul Paulus mengajarkan takut dan gentar yang negatif. Itu bukan takut yang mengatakan bahwa ini adalah hukuman loh, takutnya gitu. Jadi bukan seperti itu, tapi ini kepada fear of God yang kalau kita baca di Perjanjian Lama, kemarin juga Ibu Pastor Linda mengingatkan Esther melakukan apa yang diperintahkan oleh Mordekai itu karena dia memiliki fear of God, dia memiliki rasa takut kepada Tuhan. Nah, selain dia taat ya, begitu juga dengan kita. Kalau kita baca Perjanjian Lama itu banyak perjumpaan orang-orang saleh sekalipun ketika mereka berjumpa dengan Allah mereka itu gemetar. Orang yang tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ini justru orang yang mengerti, kalau menurut saya, akan kekudusan Allah. Kalau kita, kalau saya nih udah mulai gak takut, gak gemetar akan Allah, mungkin pemahaman kita akan kemahakudusan Allah itu udah mulai salah.
sepertinya kalau saya sudah mulai nggak ada rasa takut ya. Karena kita pikir Allah adalah sahabat kita, jadi santai bro gitu. Tapi nggak gitu ya saudara. Betul, Allah itu sedekat dengan seperti kayak kita dengan sahabat kita. Bahkan lebih daripada bestie kita. Ini kita tahu ini ada aspek intimate, ada aspek relationship kita dengan Tuhan, ada aspek kedekatan, keintiman. Tapi kalau di Alkitab, intimate yang tanpa transendensi itu bukan pengenalan akan Allah yang benar. Kenapa dikatakan demikian? Karena pemahaman akan love of God dan reference atau yaitu fear atau takut akan Tuhan ini, kita nggak bisa bicara satu-satu ya. Jadi kita nggak bisa bicara tentang oke, kasih Allah, love, intimate, kedekatan, relationship kita tanpa tanpa ada rasa takut dan gemetarnya. Nah, begitu juga kita nggak bisa bicara akan cuma takut dan gemetarnya aja, tapi nggak ada kasih Allah di dalamnya. Jadi orang yang masih terus memiliki ketakutan akan Tuhan, ada yang misalkan katakan gini saudara, ih gue takut loh, nanti Tuhan akan buang loh, gitu. Nah ini sebenarnya kasihan, berarti spiritualitasnya ketakutan terus Tuhan akan buang, ini tuh ada yang salah di sini. Karena apa? Dia nggak percaya Tuhan itu mengasihi, jangan sampai ada pemahaman spiritualnya tuh model spiritual yang begini nih. Tuhan itu spiritualitas perkenanan Tuhan itu dengan kekuatannya sendiri. Orang itu pasti akan capek sendiri. Pasti capek sekali. Jadi bukan itu maksudnya ya. Di sini yang saya mau tekankan lagi, ketika kita takut dan gentar kepada ketika kita mengerjakan keselamatan adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan dia mengasihi dia tahu Allah itu patut dihargai, dihormati. Nah, berarti orang ini mengerti akan kekudusan Allah. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kita tuh sebenarnya nggak layak mengerjakan pekerjaan Tuhan yang suci, yang mulia ini. Dan Tuhan tetap mempercayakan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Makanya kita itu harus ada memiliki semacam kegentaran ya. Kegentaran di sini itu untuk menyatakan, Tuhan, sebenarnya saya ini nggak mampu loh. Sebenarnya saya ini nggak layak loh. Atau saya ini nggak berqualified untuk melakukan pekerjaan ini yang terlalu mulia, terlalu suci. Tapi kita lihat ya, kita dipercayakan juga bahkan diberikan di tangan kita untuk kita melakukannya. Inilah kenapa kita seharusnya membuat kita jadi gentar. Kita bisa cek, saya bisa introspeksi kalau saya udah mulai rasa santai aja gitu loh. Saya nggak ada persiapan, saya melakukan segala sesuatu. Ini berkenan nggak ya di hadapan Tuhan? Ini Tuhan menyenangkan Tuhan apa enggak ya? Nah, ketika saya sudah tidak memiliki itu, saya ini mesti hati-hati. Berarti saya sudah mulai sombong sebenarnya. Tapi saya berharap itu tidak terjadi karena ketika saya merasa, emang sepatutnya loh saya mendapatkan kepercayaan ini dan itu untuk saya lakukan. Tapi ketika kita menghargai apa yang kita dipercayakan, dititipkan, dipinjami segala macam apapun kalimatnya, tapi di sini kita bisa melihat bahwa dengan takut dan gentar itu adalah
hal yang positif yang sebagai alarm buat hidup saya untuk kita nggak sombong rohani, tapi sungguh-sungguh mengenal Allah, mengasihi Dia lebih lagi dan hidup seturut firman-Nya. Kalau saya boleh tutup eh, Filipi 2 ayat 12 ini adalah panggilan bagi orang percaya untuk menghidupi keselamatan yang telah mereka terima. Dengan hidup dalam ketaatan, dengan takut dan gentar akan Allah, dan menghasilkan buah-buah roh. Ini bukan berarti berusaha mendapatkan keselamatan, ini kita menyelesaikan keselamatan yang sudah kita terima, tetapi menunjukkan atau mengekspresikan rasa syukur kita atas anugerah Allah dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih karena kembali kami belajar bahwa dalam hidup ini Engkau masih menempatkan kami di dunia ini ada tugas mulia, ada tugas yang Engkau mau nyatakan Tuhan dengan memakai kami sebagai alat-alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami kembali Tuhan, produktivitas kami bukan hanya dalam bidang sekuler, tapi banyak hal yang bisa kami kerjakan Tuhan, pekerjaan baik yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, sebagai apakah pengabaran kabar baik, atau apapun hal kecil apapun Tuhan yang kami lakukan, ini untuk menyenangkan Engkau, untuk memuliakan nama-Mu, berkati kami semua Tuhan, untuk kami menggunakan waktu kami dengan penuh bijaksana untuk kami bisa melakukan tetap melakukan pekerjaan kami dengan takut dan gemetar karena kami sebenarnya tidak layak. Kami sebenarnya nggak mampu, kami sebenarnya nggak berqualified, tapi karena kasih anugerah-Mu saja kami dimampukan, dengan pertolongan Roh Kudus kami dilayakkan untuk bisa menyatakan kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah ini tetap Tuhan untuk kami diskusi bisa lebih lagi menggali akan maknanya untuk kami bisa sama-sama menemukan insight yang baru Tuhan akan apa yang tersembunyi dari firman ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Bu Tirsa masih udah ada? Belum? Pastor, atau saya ganti atau bagaimana, Pastor? Oh, boleh deh. Bu Fani deh, boleh. Baik, Fani ya. kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat satu hari lagi kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa, Ibu Evangelis, Dr. Weni, Laihadi Mamusung. Kiranya kasih anugerah, pertolongan, penyertaan, hikmat, kemampuan, Tuhan tambah-tambahkan bagi Ibu Dr. Weni. Biar Kau memakai hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang dahsyat dan luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kami harus mengerjakan segala sesuatu keselamatan kami dengan takut dan gentar. Yang mana itu Tuhan, kami harus mengerjakannya benar-benar dengan rasa hormat, segan kepada Tuhan. Yang satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, Kau memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, diberkatilah hamba-Mu ini, Ibu Dr. Weni, dalam pelayanan, dalam berbagai apapun aspek dalam kehidupannya Tuhan, baik dalam berkeluarga, berkati dalam keluarga dan keluarga besarnya, bahkan perjalanannya Tuhan buat berhasil.
Biar dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, kasih anugerah kemurahan Tuhan berlimpah-limpah. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan. Hati Bapa, hati Gembala ada pada hamba-Mu ini, untuk dia mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari hamba-Mu ini. Diberkati suami dari Ibu Dr. Weni, yaitu Pastor Kemal Mamusung. Biarlah kau pakai kedua hamba-Mu dengan cara-Mu yang dasar dan luar biasa. Biar yang kedua hamba-Mu ini kerjakan benar-benar menyenangkan, memuliakan, dan lebih-lebih lagi memuliakan Tuhan. Dan Tuhan dapat melihatnya betapa mereka mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar apapun yang dirindukan kedua hamba-Mu ini, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan yang cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati keluarga dan keluarga besar hamba-Mu ini, baik itu Pastor Linda, hartawan Mamusung Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Berkat rahmat, anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Bagi Pastor Linda, Pastor Wawan suaminya, keenam putra-putri mereka. Pastor David, Nathaniel, hartawan, Daniel Tuhan. Juga bagi Davin, Darlin, Diandra, dan Victoria Tuhan. Biarlah Tuhan, keluarga ini Kau pakai menjadi keluarga yang militan, yang sekinah glory, menjadi berkat melalui hidup mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, menjadi berkat di mana mereka pergi dan berada. Baik dalam pekerjaan anak-anak mereka, masa depan mereka, semua Engkau yang pegang. Diberkati Pastor Linda dan Pastor Wawan sebagai gembala Every Nation Church Bogor. Kau pakai Tuhan Every Nation Church Bogor ini Tuhan untuk perluasan perkabaran Injil. Bogor dimenangkan, Indonesia dimenangkan, bahkan sampai ke ujung bumi sekalipun. Karena Engkau akan memakai pelayanan hamba-hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan Every Nation Church Bogor ini Tuhan membawa lebih lagi banyak jiwa datang kepada Tuhan. Hikmat, rahmat, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah buat Every Nation Church Bogor. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan buat Bapak Darta Tuhan. Dimanapun Pak Darta berada melayani Tuhan, kemurahan, kasih sayang Tuhan melimpah. Bagi istrinya Bu Lia, ketiga anak-anak mereka. Keluarga ini menjadi keluarga militan yang sekinah glory. Diberkati pelayanan mereka, rumah tangga mereka, pertumbuhan anak-anak mereka. Biar anak-anak ini tumbuh menjadi teruna muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan dalam Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, pelayanan mereka menyenangkan, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan, apapun keperluan mereka Tuhan yang cukupkan. Doa-doa mereka Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Mbak Nori Ani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai orang muda ini lebih lagi menjadi orang muda yang militan, jadi anak panah yang siap diluncurkan untuk mengkabarkan berita keselamatan di mana dia Engkau tempatkan, baik dalam pelayanan di gereja lokal, di keluarga dan keluarga besar. Lewat hidupnya, lewat masa mudanya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pasangan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, Tuhan siapkan buat Mbak Nori Ani. Dan yang pasti apapun yang dia doakan, dia rindukan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Keperluannya, keperluan keluarga dan keluarga besarnya Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Biar lalu melalui hidup Mami, Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Mami boleh menjadi contoh, suri teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besarnya. Kalau Mami ada sampai hari ini di usia indahnya, Tuhan punya maksud dan tujuan yang khusus ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan melimpah dan sempurna buat Mami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, Pak Ivan, anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besar mereka. Diberkati dalam pelayanan, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan. Mereka rindu, diberikan lagi lebih lagi hati yang rindu untuk mengasihi, mencintai Tuhan, mengenal Tuhan lebih sungguh, hidup dalam segala kebenaran firman Tuhan, punya hati yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Karena untuk kami mencapai garis finish hidup kami, eternal life kami, hidup yang kekal bersama Kristus Yesus Tuhan. Diberkati Ibu Ira dalam pelayanan, rumah tangga, anak-anaknya, cucu-cucunya tumbuh menjadi anak-anak, cucu-cucu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat Ibu Tirsa, Yolanda Haspers bersama suaminya Pak Kris, juga putri mereka Keisha Florence. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang militan, yang sekinah glory, yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Diberkati dalam pelayanan mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanan mereka berhasil. Dalam pelayanannya Bu Tirsa, pelayanan Pak Kris Tuhan, yang pasti dalam pekerjaan Pak Kris, masa mudanya Keisha, dalam pekerjaan, dalam apapun perjalanan hidup dia, Engkau sudah rancangkan yang terbaik. Diberkati Pak Harvey, Ibu Marina, Ibu Eli,
Usi Leni Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dalam progres kesembuhan, Tuhan berikan progres yang speed recovery Tuhan untuk dinyatakan, mereka nyatakan bahwa itu semua adalah kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keluarga Ibu Tirsa kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu dengan roh takut akan Tuhan. Diberkati kesehatan mereka, apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Dan yang pasti, apapun keperluan keluarga ini Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Karena tidak pernah dilihat anak cucu orang benar meminta-minta. Kami semua adalah anak cucu orang benar yang hidupnya dibenarkan oleh kasih anugerah karya keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba berdoa buat Ananda Daniel yang persiapan ke kantor. Sebentar dia akan berjalan Tuhan menuju kantor. Tuhan tibakan di kantor dengan sangat baik. Pasukan malaikat Tuhan pagar api membagari dia dan setiap kami. Dia bekerja dengan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia dicinta Tuhan, dikasih manusia. Favor of me, favor of God melimpah buat Daniel. Masa mudanya dia gunakan masa muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, perjalanannya beruntung. Yang dia sentuh jadi emas. Berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan. Roh takut akan Tuhan melimpah bagi anak ini. Dia akan timbul seperti emas dan orang-orang di sekitar mereka boleh melihat Daniel tampil beda karena dia takut Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Tuhan yang disembah Daniel ada Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Diberkati pimpinan, karyawan dan semua pekerjaan mereka, perusahaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan curahkan anugerah berkat, terutama keselamatan bagi setiap orang yang ada di dalam kantor Daniel. Terima kasih Bapak di surga. Biar anak muda ini mempunyai pasangan hidup yang takut Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Karena masa depan dalam tangan Tuhan. Masa depannya indah gilang-gilang penuh harapan. Pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih militan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kesehatan, kekuatan, hati yang gembira ada pada Daniel setiap saat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat setiap orang yang ada di PBS Ministry yang telah mengikutinya baik melalui Facebook, melalui streaming YouTube, maupun yang pernah hadir di PBS. Bapak memberkati mereka dengan berkat yang sama melimpah, yaitu roh takut akan Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan, jawab tepat pada waktunya. Apapun keperluan mereka, Tuhan cukupkan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan yang pasti mereka menjadi pelaku-pelaku firman dan setiap kami mendapat melakukan firman Tuhan hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga tahu kami ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, bukan kebetulan kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan siapkan kami untuk menjadi orang-orang yang disisakan di akhir zaman, untuk menjadi tiang doa bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan yang nyatakan, berita Injil keselamatan dilimpahkan atas Indonesia agar setiap orang yang belum pernah mendengar kabar Kristus keselamatan, Injil keselamatan dicelikan mata rohani mereka, lutut mereka bertuli dan mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Dan yang pasti juga Tuhan memberkati Indonesia adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menjadi negara yang takut Tuhan, karena Indonesia ada di hatimu, di pikiran, dan di rancanganmu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Indonesia, tapi kami tahu Tuhan Yesus jauh mengasihi Indonesia. Karena Indonesia ada dalam tangan genggaman telapak tanganmu Bapak. Engkau yang berdaulat atas Indonesia. Balas pemerintahannya bagi presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun sampai ke daerah pelosok sekalipun, Pemda setempat, bahkan di tempat kami berada, yaitu kelurahan, RW, dan RT, mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, memutuskan segala sesuatu dengan hikmat bijaksana takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Bapak Surgawi, kami rindu Indonesia penuh kemuliaan-Mu, lawatan-Mu atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena waktu sudah sangat singkat, sedikit lagi Tuhan mau datang kali yang kedua. Kami rindu Tuhan bangsa ini dipenuhi kemuliaan-Mu, nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan, agar setiap orang yang belum melihat mata rohani mereka, telinga rohani mereka dicelikkan. Kami rindu itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarkan setiap kami untuk mengerjakan keselamatan kami dengan roh takut dan gentar akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami tutup doa ini hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kami mau tutup doa ini dengan doa Bapa kami
yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diserahkan kepada hamba. Oke, terima kasih Ibu Elizabeth Fani yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Kita mau terima berkat Tuhan sebelum kita masuk dalam diskusi. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan masuk dalam diskusi. Puji Tuhan, firman Tuhan begitu indah. Dari Filipi 2 ayat 12, di situ dikatakan kita tetap kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Tadi sudah dibahas begitu baik. Bukan kita kerja buat keselamatan, bukan. Tetapi kita sudah diselamatkan dulu, ya. Jadi selamat dulu, umpamanya ini selamat kita, umpamanya waktu di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama hidup kita sampai umur berapa? Kalau saya tahun 79, kalau Bu Weni tahun 94. Dari situ sampai sekarang, nah ini sekarang nih, keselamatan sudah ada, kerjakan keselamatannya ini setelah ini nih, sampai kita dipanggil Tuhan, ya itu yang mesti kita tahu. Dan tadi saya dengar ada kata gosomai. Kata gosomai itu bukan kita kerjakan, ya. Tadi dikasih contoh di mana tadi ya, di Efesus 6:13, di situ dengan memakai kata yang sama, yaitu katergozomai. Katergozomai itu baru di situ dikatakan kamu menyelesaikan. Selesaikan. Keselamatan sudah ada, kita selesaikan sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kalau umpamanya kita sempat gitu. Jadi itu yang pasti kita mengerti sampai kita masuk surga. Ya, karena apa? Ketika kita diselamatkan, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita dilahir barukan, ya. Kita sudah belajar banyak hal berapa kali ini. Kita dilahir barukan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita diubah, ya. Jadi kita menjadi manusia baru. Dan sebagai manusia baru ada apa ya? Ada proses yang kita harus lakukan, yaitu bagaimana kita mengerjakan keselamatan, ya. Ini bukan satu yang bertentangan. Tadi sudah dibicara antara Filipi 2 ayat 12 dan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 yang 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita diselamatkan itu karena kasih karunia, bukan karena kita mengerjakan, enggak, ya. Itu bukan hasil usahamu. Rasul Paulus dengan penulis yang sama, yang menulis kerjakan keselamatanmu, penulis yang sama itu menulis juga, tetapi ini bukan hasil usahamu loh, gitu. Tetapi ini pemberian Allah. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang mau bermegah diri. Itu di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi bukan sesuatu yang bertentangan, enggak gitu.
kita diselamatkan, memang ada beberapa gereja akan mengajar beda, tapi dalam konteks ini nggak beda gitu. Ini sama, penulis yang sama, yang satu dia tulis buat Filipi, yang satu ditulis buat Efesus. Kenapa di Filipi dia tulis begitu? Karena di Efesus orang-orangnya, oh ya saya orang Kristen, saya orang lahir baru begini, tetapi dia nggak ada buah-buahnya dalam kehidupannya dia. Ya, dia harus katergozomai, dia harus menyelesaikan ketika keselamatan yang sudah diberikan. Ini poin yang diambil di Bu Weni sampaikan dalam Filipi 2 ya. Oke, kita akan diskusi atau ada yang punya pengalaman yang lebih lagi ya, silakan. Kita mulai dari eh Nori. Sis Nori, silakan. Ada suaraku Ya, kah? Shalom. ada. Pagi Shalom, semua. Terima Nori. kasih firman Tuhan ya. Pagi. Kerjakan keselamatan ya. Betul ya Pastor. Saya nggak bisa mengerjakan dan mengerti keselamatan itu seperti apa dan apa yang harus saya lakukan. Pekerjaan baik itu andaikan saya belum mengalami keselamatan itu sendiri. Jadi memang penting saya diselamatkan dulu. Terus saya tahu hatinya Tuhan ya. Karena hatinya Tuhan itu pasti jiwa-jiwa ya Pastor. Jadi kita melayani, kita memberitakan Injil, kita mengerjakan sangkal diri pikul salib, harus ada buah-buah Roh Kudus nampak dalam kehidupan kita, dirasakan orang, mengalir di hidup kita. Itu semua karena kita udah diselamatkan. Jadi karena aku udah diselamatkan, aku harus mengerjakan sampai tuntas. Taat meskipun tidak mudah ya. Karena musuh yang paling besar itu sebenarnya bukan orang luar atau bukan yang lain, tapi itu diri sendiri, Pastor, yang biasanya jadi musuh terbesar dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Tapi kita harus menyangkal itu ya, kita harus pikul salib, kita harus belajar taat, mau suka nggak suka, mau menyenangkan nggak menyenangkan, ya belajar pikul salib, kerjakan keselamatan itu. Karena itu pekerjaan besar yang sudah Tuhan sediakan, siapkan buat kita yang sudah mengalami karya keselamatan dari Tuhan. Jadi sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil Nori gitu kan. Nggak bisa dibatas-batasin. Misalnya Tuhan suruh kamu taat, ya taat aja. Meskipun nggak bisa diterima oleh pemikiran saya, meskipun itu bertentangan dengan perasaan saya. Tapi misalkan belajar mengasihi. Orang yang kita disuruh mengasihi itu nggak mengerti kita, Pastor. Tapi nyebelin gitu kan, malah memojokkan kita, malah membuat kita susah. Tapi Tuhan bilang nggak boleh balas yang jahat sama yang jahat, harus memberkati, harus belajar mengampuni. Ya udah, lakukan saja dengan taat karena saya harus mengerjakan keselamatan itu ya. Artinya eh, lakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sampai tuntas, sampai Tuhan panggil Mary, sampai bertatap muka sendiri dengan Tuhan, kata Tuhan selesai, baru saya berhenti. Jadi itu PR buat saya pribadi. Nggak ada alasan untuk saya tidak mau ya, karena kalau kalau kita sadar kita ini umat tebusan Tuhan, saya ditebus, saya dibayar lunas. Yang sebenarnya kalau saya lakukan ini, lakukan itu juga nggak bisa menyelesaikan apa yang paling mendasar di hidup saya, Pastor. Tapi Tuhan selesaikan. Ya, Tuhan selesaikan karena kasih Tuhan. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, menyelesaikan apa yang nggak bisa saya selesaikan. Nah itu atas dasar itu ya saya pun harus belajar fokus sama Tuhan, belajar taat, belajar tuntaskan, ya untuk terus mengerjakan keselamatan itu sampai Tuhan panggil. Begitu Pastor, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita belajar ya. Bagaimana kalau kita tidak diselamatkan. Ada satu buku namanya Tulip ya. Itu ketika kita itu rusak total, kerusakan total gitu. Jadi untuk berbuat baik itu nggak bisa.
Dalam buku itu juga ada pemilihan tanpa syarat. Tuhan pilih kita tanpa syarat, nggak ada syaratnya, unconditional election. Ya, tadi kerusakan total dikatakan total depravity, yaitu memang kita rusak total, kita perlu Kristus ya. Ada penebusan terbatas. Tuhan menebus, penebusan Tuhan itu terbatas untuk orang-orang yang percaya ya. Jadi bukan untuk semua orang ya dalam konteks buku itu ya. Jadi kita bersyukur ya, kita sudah diberi keselamatan kepada Tuhan. Ya bagian kita sekarang bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Kerjakan, menyelesaikan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, melalui apa? Melalui kita, kesaksian kita sehari-hari, dan melalui apa tindakan kita, melalui apa yang kita mau lakukan, apakah kita melakukannya untuk diri kita atau untuk Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan juga, kita melakukannya untuk menyenangkan atau kita bikin hebat ini pre-PBS ini enggak gitu. Kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi kita nggak melihat orang-orang sekeliling, bukannya nggak melihat ya, dalam tanda kutip, fokus kita mau melayani Tuhan. Ya. Fokus kita bagaimana Nori juga ada di tempat ini untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk mendengarkan firman. Kita semua sama. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan. Dalam kegiatan apapun kita prioritaskan Tuhan. Oke, next kita tunggu kabar. Kita kasih kesempatan untuk Mami Tina. Silakan Mami Tina. Baik, sebentar ya, Pastor. Saya bukakan dulu. Baik. Shalom, Pastor Kemal yang terkasih, Bu Weni, Ibu Ira, Shalom maupun Ibu Mami. Citra. Terima kasih banyak ya, Pastor dalam keadaan luar biasa ya, ada sedikit juga batuk-batuk, tapi Tuhan dia luar biasa ya. Tidak karena itu dia jadi tinggal enak-enak, itu aku angkat tangan deh, itu Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup Pastor Kemal maupun Bu Weni, mungkin saling mendukung dalam doa ya. Terima kasih. Jadi ini katanya ya firman-Nya, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Keselamatan bukan dari hasil baik kita, apa yang baik dari kita. Enggak ada. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagiku, bagi kita semua orang yang percaya, yang dipanggil dan dipilih. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini tidak gampang seperti saya bilang tiap saat saya masih hidup. Tanpa kasih karunia dari Tuhan, pertolongan Roh Kudus supaya aku diberi roh takut akan Tuhan. Itu awal dari segalanya. Banyak tertulis dari Mazmur, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tanpa orang yang takut Tuhan, hidup suci hidup kudus kan takut Tuhan. Pelaku firman, kalau nggak takut Tuhan, tidak mungkin pelaku firman. Jadi nomor satu memang beri hikmat dari Tuhan. Beri aku Tuhan, roh takut akan Tuhan. Supaya aku menjadi berkat bagi banyak orang. Aku harus menjaga keselamatan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menyerahkan tubuh, darah, bahkan nyawanya untuk aku. Itu bukan hasil kekuatanku. Bukan. Karena sekarang pun masih Tuhan beri kita hidup. Semua yang ada di sini itu kasih karunia Tuhan Yesus. Tapi untuk itu ada maksud Tuhan yang terbaik untuk kita. Yaitu supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Jadi sorga itu bagi saya berkat. Sorga itu pertama harus dalam rumah. Karena bagaimana tetangga kanan kiri lihat aku kalau hidupku di tetangga dalam rumah lihat kami masih ada bukan seperti katanya Ibu Weni, bukan menjadi batu sandungan malah, tapi menjadi contoh. Pertama di keluarga menjadi warisan iman, menjadi tiang doa bagi orang yang sama, menjadi berkat bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu seperti orang-orang yang bekerja, ya bukan apakannya ya, ada Pak Warsono segalanya, orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi untuk itu kita harus menjaga keselamatan kita, karena tanpa roh takut akan Tuhan tidak mungkin kita itu
mau menjadi pelaku film, berjuang untuk itu ya. Itu tidak gampang segampang yang ucapkan kan. Dari hidup kita sehari-hari yang dilihat orang, terutama tetangga saya, di keluarga dulu. Sorga harus ada di keluarga. Anak cucuku, anak mantuku. Aku tuh udah menjadi berkat kan. Segi orang lihat dalam hidupku, oh iya, dari omanya atau eyangnya dilihat memang luar biasa ya. Jadi nggak jadi batu sandungan, nggak ada celah yang Tuhan bikin supaya apa namanya, kok di rumah ini benar-benar ya anak cucunya takut Tuhan, mereka saling mengasihi, saling sayang, apa namanya, tidak ada celah dilihat oleh orang kanan kiri, itu tidak gampang. Itulah kita harus menjaga keselamatan kita, tetap aku takut akan Tuhan, hidup suci, hidup kudus, tanpa takut Tuhan tidak mungkin. Harus menghidupi buah-buah roh, Amin, supaya amin. tanpa kesabaran tidak mungkin juga aku dapat melakukannya. Jadi harus benar-benar hidup suci, hidup kudus, tidak jatuh dalam dosa lagi bolak-balik, dan harus dalam rumahku dulu ada sorga, baru aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi introspeksi diriku sendiri dulu, Pastor Kemal. Apa aku benar-benar sudah takut Tuhan, hidup suci, hidup kudus, supaya aku menjadi garam, menjadi terang di keluargaku, menjadi berkat baik kanan kiri muka belakangku, tetanggaku. Itu tidak gampang. Harus berjuang mati-matian karena Tuhan Yesus dia biarkan aku sendirian. Dia biarkan roh penolong itu, roh kudus untuk menolongku. Jadi setiap kita yang percaya, yang dipanggil dan dipilih, jangan ada kita bilang, oh iyalah aku nggak mungkin seperti Tuhan Yesus. Kan ada roh kudus, Tuhan Yesus berikan roh kudus, roh penolong. Jadi jangan kita berdalih untuk itu. Tetaplah kita setia menjadi akrab dengan Tuhan. Setiap hari makin rajin berdoa. Ini hari lebih baik daripada kemarin. Karena itu proses supaya aku goal, yaitu menerima apa namanya, harta yang paling mulia, yang harta yang paling termahal, itu hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Karena aku tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, kapan Tuhan Yesus datang kedua kali, kapan Tuhan Yesus mengambil nafasku. Jadi tetap setia 24 jam hidup suci, hidup kudus, tidak berdosa, tidak. Ya, Mami. Terima kasih, Mami. Ya, kita work out your salvation. Kita bekerja karena kita sudah diselamatkan. Bukan kita work for your salvation, bukan buat kita mencapai keselamatan, tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut akan Tuhan, dengan bersungguh-sungguh. Amin. Oke, next, Bu Fani, silakan. Baik, Pastor. Terima kasih, Bu Dokter eh, Weni Laihadi Mamuso. Terima kasih. Buat yang hari ini ya, kita baca sesuai dengan konteksnya ya. Kita tadi udah sama-sama belajar, itu bukan work for, nggak ada ditulisnya work for, tapi work out your own salvation with fear and trembling. Ini kalau dikata-kata trembling secara harafiah aja, secara dunia aja, itu berarti dengan rasa gemetar banget ya. Kan kita tahu kan tremble itu kan bergetar gitu ya. Nah, tapi kita kan ambilnya harafiah secara rohani ya. Nah, oke, kita belajar dulu nih. Kalau dilihat di sini tuh, takut dan gentar itu ada dua arti. Kalau bahasa aslinya pasti Pastor Kemal kita udah belajar tuh. Yang paling banyak belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani asli itu kan Pastor Kemal sama Pastor Yohanes ya. Saya sering belajar dari mereka ya. Nah, tapi saya sekarang lagi belajar-belajar juga. Nah, ternyata kata takut itu ada dua dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Yang pertama itu yare. Yare itu bisa konotasinya takut dalam arti yang negatif. Ketakutan, ngeri, tapi dalam yang negatif. Nah, tapi kalau yang dipakai di Alkitab sini, yaitu pakai bahasa aslinya itu, bahasa Yunaninya itu takutnya adalah phobos. Phobos itu yang juga bisa berarti ketakutan, ngeri, tapi dalam arti hormat, segan. Jadi kita harus melakukan semua pekerjaan kita itu dengan roh takut dan segan, hormat. Jadi kalau kita bekerja di kantor, bekerja dimanapun, baik nggak baik keadaanmu, sehat kau nggak sehat, selama kau dipercayakan apapun, ya kerjakan itu dengan takut, sungkan. Jadi kita gini, bukan kalau bos ada kita kerjain, itu saya selalu ngomong sama anak saya. Dan itu dia pakai sampai hari ini. Jangan kalau ada bos, kita kayaknya ini banget kerjanya. Begitu bos pulang kita ngilang, nggak gitu deh.
kecuali dia udah izinkan. Itu dari anak saya zaman masih kuliah sampai dia kerja hari ini udah sekian tahun, itu saya tanamkan. Karena saya juga dulu waktu bekerja gitu, saya nggak berani tuh curi jam kerja. Dulu kan pakai ceklok namanya Maruzen. Kalau sekarang kan udah finger ya, finger touch itu ya. Nah, saya bilang, nggak berarti kalau itu orang di kotak-katik supaya nanti biru terus. Nggak gitu, Dek. Memang bos kita nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Itu dari dulu loh saya udah ajarkan. Karena saya memang pekerja ya, dari dulu karir. Nah, itu salah satu gitu. Contoh yang simpel-simpel aja. Jangan kita bilang kita ke gereja melayani apa Tuhan. Tapi waktu aja kita korupsi. Tapi saya kan nggak korupsi uang, Bu. Ya karena nggak ada kesempatan. Coba kalau ada kesempatan, belum tentu juga. Nah, itu yang saya pikirkan sekarang. Jadi keselamatan itu kan dikasih dengan kita tuh dengan harga yang mahal ya Tuhan tebus kita. Nah, jadi keselamatan itu ya dengan takut dan gentar itu dengan tadi yang bahasa aslinya itu pobos, yaitu dengan hormat, sungkan, segan gitu. Jadi kalau kita hormat dan segan tuh seakan-akan tuh Tuhan tuh udah ada di depan kita terus gitu. Nggak karena kita, oh Tuhan nggak kelihatan, nggak seperti itu. Apapun dalam hidup kita. Bahkan kita ibadah ini juga kita harus dengan hormat dan segan gitu. Nah kalau gentar, ya bahasa asli Yunaninya yang positifnya itu tromos. Berarti ada getaran, ada rasa gimana ya. Jadi kita ngerjakan sesuatu itu kita kayak bergetar. Kita tahu tuh Tuhan yang melihat. Karena kita tahu kan kita udah belajar di Yakobus ya, bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Jadi kita udah tahu nih, apapun yang kita katakan, pikirkan, bahkan yang timbul di hati kita, kita tahu, Tuhan tahu gitu. Motivasi kita ibadah hari ini, motivasi kita bekerja, itu kerjakan dengan hormat, dengan sungkan segan, dengan pobos, dengan tadi saya bilang tromos. Jadi bener-bener tuh kita kayak Tuhan tuh ada di biji mata kita. Nggak gampang, enggak, sangat nggak gampang. Itu berat banget. Tapi itu yang Tuhan mau dari hidup kita orang percaya, bahwa kita mengerjakannya tadi seperti yang tadi Bu Dokter Weni bilang, kita mengerjakannya dengan roh hikmat bijaksana takut akan Tuhan. Karena itu dituntut dari orang percaya, karena orang percaya itu kerjanya nggak asal-asalan. Baik dalam pelayanan, rumah tangga, keluarga, mau kita apa yang Tuhan kasih tanggung jawab dalam hidup kita nggak bisa kayak orang di luar sana, asal-asalan aja. Asal dilihat baik, diindah dan manis gitu. Jadi fake gitu, palsu, nggak bisa begitu. Karena Tuhan melihat ke dasar hati kita, motivasi kita mengerjakan itu apa. Tapi kita udah belajar hari ini, kerjakanlah dengan takut dan gentar, fear of God, dengan phobos, dengan tromos, sungkan, hormat, segan, gemetar, ada rasa yang getaran yang luar biasa bahwa kita tahu mata Tuhan tuh tertuju kepada kita gitu. Dia lihat apa yang kita lakukan dan kerjakan. Nah, kalau dengan itu pasti hanya bisa dilakukan dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan itu hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi memang firman Tuhan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dokter, nggak ada yang kontradiksi. Semuanya relate. Semuanya relate. Satu dengan yang lain itu berkesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu. Karena Our Holy Bible ini buku yang paling benar. Paling luar biasa. Jadi seluruh hidup kita, dari kita dilahirkan ibu kita, bahkan di kandungan ibu kita, sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua, atau kita dijemput duluan, semua udah ada tertulis di situ. Jadi kita mengucap syukur dan terima kasih kalau kita dipanggil, dipilih, ditentukan dari semula, diselamatkan dari orang yang begitu buruk, bisa dikatakan nggak tahu apa bahasanya yang tepat gitu, ditebus oleh darah Yesus, di karya keselamatan di kayu salib, untuk dibenarkan. Nah, sekarang tugas kita itu tadi, melakukannya itu dengan takut dan gentar, dengan pobos dan tromos itu. Hormat, sungkan, segan, gemetar, punya getaran gitu sama Tuhan. Nggak gampang, enggak, saya aja belajarnya, aduh nggak tahu lagi dia udah bisa ngomongnya gimana ya, berat banget gitu. Tapi itu, karena mata Tuhan tertuju dan melihat setiap orang sampai ke ujung-ujung bumi. Kita tuh luar biasa, ciptaannya Tuhan yang luar biasa. Bayangin God of Universe itu memperhatikan hidup kita. Bahkan getaran hati kita dia tahu gitu. Kita rindu apa enggak sama dia, dia tahu. Orang lain nggak tahu, anak kita nggak tahu, keluarga kita, ibu kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu getaran hatimu. Itu yang dimaksudkan dengan pobos dan tromos itu. Cara kita melakukan, mengerjakan keselamatan kita. Itu sih yang saya dapat, Pastor. Bu Dokter Weni, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi di hari ini kita lebih belajar lagi ya, konteksnya kalimat demi kalimat, apa yang dimaksud. Yaitu, hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukannya itu dengan pobos dan tromos itu, dengan takut dan gentar, fear of God itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih
Bu Fani, ya kita belajar lagi banyak, bukan katargozomai aja, tetapi ada takut. Takut kita kepada Tuhan, atau takut kita menghadapi segala sesuatu, itu beda di dalam bahasa asli. Tadi Bu Fani udah bilang, ya. Ada hobos, dan tremos, ya. Tromos, bukan termos, ya. Kita belajar di Ya, sini Phobos dan Tromos, Pastor. tromos, ya. Kalau ada satu lagi takutnya, yang satu itu deilos, ya. Yare. Ah, Kalau yare, satu lagi tuh Yare itu takut yang negatif. Takut yang takut yang negatif, ya, bukan yare. takut yang seperti Firman mau. Hmm, Oke, ada yare, ada tadi kalau saya lihat sih deilos, Ya, deilos, iya, itu ada takut juga yang negatif. takut, ya. Kita takut sama orang, takut dalam menghadapi segala sesuatu. Takut kalau dalam bahasa Indonesia cuma takut gitu. Oke, kita cuma takutnya apa gitu. Oke, terima kasih udah sharing, ya. Kita punya satu pemahaman, ya. Bagaimana kita bisa mengenai keselamatan ini dulu gitu. Kalau Pastor Yohanes bilangnya kita sama dulu nih, baru kita bisa lanjut ke acara, maksudnya ke yang lain. Kalau keselamatan kita tidak, kita akan selalu beda. Jadi pemikirannya di dalam satu Ya, satu frekuensi dan satu one page gitu. Halaman yang sama, Pastor. Betul, Pastor. Terima kasih, Pastor Kemal. yang lain, satu frekuensi dulu nih, ya betul. Kita harus satu frekuensi, ya. Kita di sini ini harus satu frekuensi. Kalau di TikTok kita harus satu frekuensi. Kalau bicara TikTok, Nori itu jago banget gitu. Jadi satu frekuensi supaya kita mengenai keselamatan. Kalau sebelumnya ada pemikiran yang sama juga mengenai apapun gitu. Sebab banyak pengajar-pengajar atau banyak bicara mengenai, kalau kita lihat di ini kan ada Injil yang lain, dia menceritakan sesuatu yang beda. Hari kita belajar satu konteks sama, itu mengenai keselamatan yang sama seperti Rasul Paulus katakan dengan dari Filipi dan Efesus, ya. Dia bilang di situ katergozomai dengan kata yang sama, tetapi dalam variasi yang berbeda, yaitu bagaimana bukan kita mengerjakan keselamatan, tetapi kita menyelesaikan ketika keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita semua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Oke, kita tutup dalam, sudah semua ya kayaknya. Kita Sudah, tutup Pastor. dalam ya, kita tutup dalam doa. Bu Fani biar boleh tutup. Baik, Pastor Kemal. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan, hari katugu jamat Tuhan. Syukran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukran katir Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau adalah God of universe, mengerti segala bahasa, bahkan bahasa hati kami, bahasa tetesan air mata kami Engkau mengerti Bapa. Mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus untuk mengerjakan keselamatan kami dengan roh takut dan gentar, dengan hobos dan tromos Tuhan, untuk kami didapati layak dan berkenan, supaya kami mengerjakannya dengan tepat, tidak meleset, tidak hamartia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui PBS Ministry ini, baik yang kami yang ada di ruang Zoom ini maupun yang mendengarkan melalui YouTube, kami belajar bersama-sama arti takut dan gentar menurut apa yang Tuhan mau. Bagaimana hati kami gemetar di hadapan-Mu, itu yang Engkau mau. Karena Engkau mendapati hati setiap kami adalah telanjang di hadapan-Mu. Nggak ada yang bisa kami simpan, Tuhan. Semua terbuka di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan sampai garis akhir. Eternal life di dalam hidup setiap kami orang percaya, baik kami ada di Zoom ini maupun yang mendengarkan melalui YouTube.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Kami akan dikumpulkan esok hari untuk sama-sama belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, kemanapun kami pergi dan melangkah, kami melangkah dengan roh takut dan gentar akan Tuhan, Phobos dan Tromos dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya.